Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah, kita mengenal banyak tokoh dalam hidup kita. Kita hafal nama-nama pemimpin, tokoh dunia, penemu, bahkan selebritas. Kita tahu kisah perjuangan mereka, karya mereka, dan seringkali kita kagum kepada mereka. Tapi, sudahkah kita benar-benar mengenal sosok yang paling mulia, yang cintanya kepada kita melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya? Sosok yang setiap hela nafasnya, setiap langkahnya, dan setiap doanya ada untuk umatnya? Dialah Rasulullah Muhammad SAW, seorang manusia yang wajahnya penuh keteduhan, akhlaknya memukau kawan dan lawan, dan hatinya selalu dipenuhi kasih sayang untuk umat yang belum pernah beliau temui, termasuk kita. Melalui sirah nabawiyah, kita tidak hanya membaca lembaran sejarah, kita sedang menelusuri jejak hidup seseorang yang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya. Kita sedang berkenalan lebih dekat dengan seorang yang sabarnya tidak ada batasnya, yang keberaniannya tidak pernah padam, dan yang kasih sayangnya abadi melintasi zaman. Mari kita buka hati dan pikiran kita kenali beliau bukan sekedar sebagai nabi, tapi sebagai manusia yang layak dicintai, layak diteladani, dan layak dirindukan. Karena dengan mengenal beliau, insya Allah cinta kita akan tumbuh dan iman kita akan menguat. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai ceritanya. Jazirah Arab itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas gurun pasir. Ada banyak tanah subur yang telah dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terutama terletak di daerah pantai, seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur lain yang bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur di mana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan sehingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab, yang ketika Rasulullah dilahirkan berjumlah sekitar 10 juta sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu kota Taif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah-daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari, beserta hewan-hewan ternak mereka. Unta adalah kendaraan yang sangat diandalkan penduduk gurun pasir. Ia dapat mengarungi gurun selama 17 hari tanpa minum. Walaupun pelan, jika dipacu, unta dapat menempuh jarak sampai 300 km dalam sehari. Unta mau melahap ranting dan rumput pahit yang dijauhi kambing. Unta juga mau minum air berlumpur dan mengubahnya menjadi susu bermutu tinggi yang dapat digunakan sebagai obat tetes mata. Dagingnya dimakan, bulunya dibuat tali, kulitnya dapat menjadi aneka alat, mulai dari sandal sampai atap dan perisai perang. Air seninya menjadi sampo pencuci rambut. Kukunya dibakar dan diulek menjadi tepung untuk obat luka atau adonan kue.
Kotorannya dapat dipakai sebagai bahan bakar. Unta adalah karunia Allah untuk penduduk gurun pasir. Di kota Mekah inilah terletak Ka'bah Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas. Di tengah lautan pasir, bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman, jalan kedua menuju ke Laut Merah, dan jalan ketiga adalah jalan menuju Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina maupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Badui. Pakaian mereka longgar, hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Pakaian ini menjaga kulit dari sengatan matahari serta angin kering. Pada zaman para nabi, pakaian ini terdiri atas 2 helai. 1 helai melilit tubuh di bawah ketiak, dan 1 helai lagi adalah sebuah jubah panjang sampai kaki dan terbuat dari bulu domba atau unta. Warnanya krem dengan lurik tengah berwarna hitam, biru, coklat atau putih. Pakaian wanitanya panjang menyapu tanah dan sangat longgar. Selendang melilit pinggang, jubahnya berlurik merah, kuning, hitam atau biru. Cadarnya berwarna hitam atau putih. Tudung kepala berwarna merah, putih atau coklat melindungi mata, telinga, dan hidung dari debu dan badai pasir. Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tapi kekar, cekatan, dan kuat menderita dalam alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Badui akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan sabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Badui terkenal ramah, senang memberi, dan sangat menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Badui juga sangat mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Badui mudah terpanggil kepada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Kepada orang-orang inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Berkat bimbingan Rasulullah lah orang-orang Badui dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Mereka lah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang nenek moyang Rasulullah bernama Hashim bin Abdul Manaf. Beliau adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk.
Demikian keputusan Hashim. Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, beliau pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. "Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini," seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Akan tetapi, di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah, alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Pembagian urusan di Mekah. Pada masa sebelum diutusnya Rasulullah, Mekah bukan sekedar kota biasa. Mekah adalah pusat spiritual, sosial, dan perdagangan yang ramai dikunjungi kabilah-kabilah Arab. Di tengah padang pasir yang tandus itu, Ka'bah berdiri megah sebagai rumah suci yang dihormati oleh seluruh jazirah Arab. Karena kedudukannya sangat istimewa, Mekah memiliki sistem pembagian urusan pemerintahan yang dipegang oleh tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kabilah Quraisy. Tugas-tugas ini diwariskan turun-temurun dan masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan kehormatan kota suci. Salah satu jabatan utama adalah hijabah, yaitu tugas memegang dan menjaga kunci Ka'bah. Mereka yang memegang jabatan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan keamanan Ka'bah, termasuk membuka dan menutup pintunya pada waktu-waktu tertentu. Karena Ka'bah menjadi pusat ibadah dan ziarah, tugas ini dipandang sangat mulia dan bergengsi. Kemudian ada sikoyah, yaitu tanggung jawab menyediakan air dan makanan bagi para peziarah yang datang ke Mekah, terutama saat musim haji. Mengingat keterbatasan air di Jazirah Arab, khususnya di Mekah yang gersang, penyediaan air, apalagi air Zam-Zam, menjadi hal yang sangat dihormati dan dibutuhkan. Tugas lainnya adalah rifadah, yaitu mengatur pembagian dana dari orang-orang kaya untuk membantu fakir miskin dan para peziarah yang tidak mampu. Jabatan ini mencerminkan semangat sosial dan solidaritas yang tinggi di kalangan Quraisy dalam merawat tamu-tamu Allah dan kaum yang lemah. Yang terakhir adalah qiyadah, yaitu jabatan yang berhubungan dengan urusan peperangan. Pemegang tugas ini bertanggung jawab dalam memimpin pasukan dan mengatur strategi jika Mekah harus menghadapi ancaman atau terlibat dalam konflik antar kabilah. Keempat jabatan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Mekah memiliki struktur sosial yang rapi dan tanggung jawab yang dibagi demi menjaga kehormatan kota mereka. Nantinya ketika Islam datang, nilai-nilai ketertiban, pelayanan, dan solidaritas yang sudah ada ini akan dipadukan dan disempurnakan dalam ajaran yang lebih luhur dan universal. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya kepada tahayul. Contohnya, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tahayur. Selain itu, mereka juga percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung.
Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. "Lihat cincin tembagaku ini," kata seseorang kepada temannya dengan bangga. "Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menentangku berkelahi sekarang. Berkat cincin ini, aku merasa jauh lebih kuat." Masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan mereka terkadang sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Penyembahan berhala di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, tidaklah terjadi sejak awal. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, bangsa Arab mengikuti ajaran tauhid yang lurus. Ka'bah dibangun sebagai tempat ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu. Namun, seiring berjalannya waktu, kesyirikan mulai merasuki masyarakat Arab. Penyebab utamanya adalah seorang tokoh dari kabilah Khuza'ah bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia dikenal sebagai orang yang dihormati, dermawan, dan memiliki pengaruh besar. Suatu ketika, Amr melakukan perjalanan ke negeri Syam yang saat itu dihuni oleh bangsa Amalik dan suku-suku lain yang menyembah berhala. Dalam perjalanannya, ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan berhala. Ia pun terheran dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Mereka menjawab bahwa mereka menyembah berhala-berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai perantara doa. Terpengaruh oleh praktik itu, Amr pun membawa pulang sebuah berhala yang bernama Hubal ke Mekah. Ini menjadi berhala pertama yang dipasang di dekat Ka'bah. Ia lalu memerintahkan orang-orang Mekah untuk menyembah berhala itu. Dan dari sinilah bermula kesyirikan di kalangan bangsa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik isi perutnya di dalam neraka. Dialah orang pertama yang mengubah agama Ismail, yang memasang patung-patung berhala dan mengada-ngadakan tradisi Bahiroh, Wasilah, dan Ham." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali mengubah agama Ismail adalah Amr bin Luhai. Ia membawa berhala-berhala, menegakkannya di Hijaz dan mengajak manusia untuk menyembahnya." Berhala Hubal yang dibawa Amr bin Luhai ditempatkan di dalam Ka'bah, menjadikannya pusat peribadatan selain Allah. Dari sinilah penyembahan terhadap banyak berhala mulai menyebar di kalangan suku-suku Arab. Tiap kabilah lalu memiliki berhalanya sendiri, hingga jumlahnya mencapai 360 berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Menjelang penaklukan Mekah oleh Rasulullah, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, dan bahkan emas. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar dengan meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali beberapa saja yang tidak. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang-orang datang berkumpul sambil tertawa. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai. Ketika minuman mulai membuat mereka mabuk,
seseorang kembali berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam, masih banyak pemeluk baru agama Islam yang masih suka meminum arak, sampai turunlah perintah Allah yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Judi memotong unta adalah judi yang paling digemari oleh bangsa Arab jahiliyah. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai orang yang kikir, yang biasa disebut barm. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasanya menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu, perilaku bangsa Arab amatlah kejam, sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka bisa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari, sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronom, serta mahir bersyair. Namun mereka juga mempunyai kebiasaan buruk. Dalam urusan makanan dan minuman pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar, dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan makanan darah yang dibekukan. Suatu hari, Hashim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yatsrib, Hashim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. "Siapakah wanita itu?" tanya Hashim kepada orang-orang Yatsrib. "Dia adalah Salma binti Amr. Suaminya telah tiada, kini dia seorang janda." Mendengar itu, Hashim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hashim tinggal di Yatsrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hashim melanjutkan perniagaannya. Namun itulah kali terakhir Salma melihat suaminya, karena Hashim tidak pernah kembali lagi. Beliau meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hashim,
kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai oleh penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad yang berarti sang dermawan. Suatu hari beliau mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yatsrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah. Maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yatsrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Syaibah, nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak beliau kecil. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya tetap tinggal di sisinya. Namun beliau tahu masa depan Syaibah bukan di Yatsrib, melainkan di Mekah. Akhirnya Salma pun mengangguk. Baiklah, kuizinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hashim. Namun orang-orang terlanjur menyebutnya demikian sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu beliau dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Beliau kelak menjadi kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim, bapaknya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yatsrib. Orang-orang Yatsrib mengirim 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun.
Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah, bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah, mata air yang memancar keluar oleh kaki Nabi Ismail alaihi salam. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya, aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang atau alat untuk menggali bertangkai panjang dan memanggil putra satu-satunya, Haris, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari dulu letak air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak nak, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, wahai Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah menggalinya tapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu Mudzaz bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihi salam, pernah mencoba menggali Zam-Zam tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Mudzaz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Hari demi hari berlalu. Panasnya padang pasir, kerasnya tanah, dan beratnya beban penggalian mulai menguras tenaga Abdul Muthalib. Haris yang masih muda membantu sebisa mungkin, tetapi hanya satu orang anak tidak cukup untuk menopang tugas berat ini. Di tengah kelelahan itu, tatkala tangan sudah lemah dan punggung terasa rapuh, hati Abdul Muthalib tergetar oleh satu pikiran. Andai aku memiliki lebih banyak anak laki-laki, anak-anak yang kuat, yang bisa membantu tugasku dalam menjaga Ka'bah dan melayani tamu-tamu Allah. Di saat itulah, dalam sunyi yang dalam, beliau mengangkat tangan dan bernadar di hadapan Allah. Ya Allah, jika engkau mengaruniakan aku 10 orang anak laki-laki yang kuat, hingga mereka bisa membantuku dan melindungiku, maka salah satu dari mereka akan kupersembahkan sebagai kurban di sisimu. Itulah janji suci Abdul Muthalib, nazar yang akan mewarnai perjalanan hidupnya dan keturunannya kelak. Demikianlah sekelumit kisah Jazirah Arab sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini kita bisa melihat gambaran nyata masyarakat Arab di masa jahiliyah, sebuah masa yang keras dan penuh tantangan. Ketika urusan kehidupan di Mekah tidak hanya diwarnai oleh perdagangan dan peperangan, tapi juga oleh sisa-sisa ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang mulai pudar, tergantikan oleh adat-adat jahiliyah dan kesyirikan. Namun di tengah gelapnya zaman itu masih ada kilau kebaikan yang terjaga, seperti akhlak yang mulia, pelayanan kepada tamu, dan penghormatan terhadap Ka'bah. Usaha Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam bukan sekedar mencari air. Beliau sedang menghidupkan kembali sejarah yang hampir hilang, sejarah keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, leluhur penduduk Mekah. Dan kelak dari keturunannya, dari putranya Abdullah, akan lahir seorang manusia mulia yang membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kisah kita hari ini belum berhenti di sini. Namun, perjalanan Sirah Nabawiyah masih panjang. Di episode berikutnya, kita akan lanjutkan kisahnya. Bagaimana mimpi Abdul Muthalib menuntunnya menemukan sumur Zam-Zam, dan bagaimana nazar besar yang beliau ucapkan akan menguji hatinya, bahkan nyawa putranya sendiri. Jangan lewatkan kelanjutan episode berikutnya. Mari kita terus kenali perjalanan hidup Rasulullah agar semakin dekat, semakin cinta, dan semakin meneladani beliau. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.